Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya semuanya? Wah, Bu Citra kayaknya sinyalnya jelek, tapi kita langsung aja untuk menghemat waktu ya, karena tidak bisa berlama-lama, harus pada intinya dan penjelasannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman yang semoga tetap bahagia dan selalu dicurahkan limpahan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, suara saya jelas ya? Jelas banget. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memberikan materi dalam hal penjabaran dari in-house training ini dengan judul materi saya yaitu CP atau yang artinya capaian pembelajaran. Oleh sebab itu mohon untuk disimak baik-baik share screen yang akan saya sampaikan. Nanti jikalau ada yang kurang paham atau share screen-nya macet, mohon untuk diajukan pertanyaan aja secara langsung. Oke, Bu Citra sudah kembali bergabung. Mohon untuk sama-sama melihat share screen dari saya. Oke, ada ya? Masuk tidak? Ada, Pak. Share screen-nya ya? Ada ya? Ada, Pak. Oke, di sini saya dalam IHT ini atau in-house training ini saya akan memberikan atau menyampaikan atau sharing tepatnya kepada teman-teman ibu-ibu yang semoga Allah muliakan dan memberikan kesehatan selalu. Untuk memulai penjelasan ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam hal belajar oleh diri kita masing-masing dan juga tentunya sebagai ilmu yang bermanfaat nantinya untuk disampaikan kepada peserta didik atau siswa-siswi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita tadi diterima oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal ibadah kita untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di sini ada capaian pembelajaran pada program sekolah penggerak yang sama-sama kita akan pelajari atau saya akan share kepada ibu-ibu sekalian di sini. Yang selanjutnya, nah di sini untuk kita sendiri di sini capaian pembelajaran atau disingkat CP ini memiliki tujuan. Nah, tujuannya di sini yaitu peserta mampu menjelaskan tentang yang pertama di situ adanya arti capaian pembelajaran. Selanjutnya yang kedua yaitu dapat memahami alur capaian pembelajaran, ketujuan pelajaran dan aktivitas pembelajaran. Dalam hal ini saya akan lebih cenderung membahas tentang capaian pembelajaran. Ya, Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, perlu kita ketahui secara garis besar capaian pembelajaran di sini diartikan bahwasannya secara sederhana CP atau disingkat capaian pembelajaran bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik
pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi jangka waktunya nanti ada fase-fasenya, Bu. Dari A, B, C, D, E sampai F ya. Dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Bisa diartikan seperti ini, Bu. Contoh capaian pembelajaran menurut para ahli diartikan seperti jikalau kita mau kemana-mana gitu ya. Kita kan kadang suka menggunakan Google Maps ataupun GPS untuk mencapai tujuan yang kita inginkan tentunya. Nah, oleh sebab itu di aplikasi Google Maps itu tentunya kan kita menandai atau menunjuk dari alamat yang akan kita tuju. Setelah itu aplikasi tersebut kita pencet atau kita mulai untuk berjalannya rute atau mencari rute. Otomatis Google Maps itu memberikan jalan baik alternatif ataupun jalan utama hingga mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, dalam artian tersebut di sini diartikan oleh orang ahli tersebut bahwasannya kita sebagai pendidik diibaratkan memberikan komando atau memberikan arahan yang baik kepada peserta didik. Pertama, jikalau peserta didik itu keluar dari jalur yang sudah ditentukan di Google Map tersebut, otomatis Google Map itu akan memberikan arahan atau memutar balik pastinya kan ya, atau memutar balik. Nah, selebihnya kita sebagai peserta didik mengarahkan agar sebagai pendidik mengarahkan peserta didik agar sesuai dengan arahan dan tujuan yang ingin dicapai. Jadi menurut pendapat saya dan sedikit yang saya pahami, bahwasanya capaian pembelajar diartikan seperti itu. Jadi inti dari tujuan yang akan kita capai bersama antara pendidik dan peserta didik. Oke, selanjutnya. Nah, di sini dijelaskan dalam keputusan Menteri Republik Indonesia nomor tahun 2020 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dinyatakan bahwa capaian pembelajaran merupakan pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, kalau Bapak Ibu mengulas tahun-tahun yang lalu bahwasanya dalam Kurtilas atau kurikulum 2013 adanya kompetensi inti dan kompetensi dasar, benar ya Bapak Ibu? Nah, cuman untuk program sekolah penggerak ini bukannya ditiadakan, tapi diintegrasikan di sini. Dalam arti dimasukkan lebih dalam berupa capaian pembelajaran itu sendiri. Jadi bukannya ditiadakan, tapi diintegrasikan oleh pemerintah, oleh Kemendikbud atau oleh Mas Nadiem Makarim, menteri kita. Selanjutnya disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Jadi diperindah lagi bahasanya supaya para pendidik itu sesuai arahannya tadi seperti Google Maps atau GPS-nya tadi. Jadi diperindah lagi secara komprehensif dalam bentuk narasi yang meliputi sekumpulan kompetensi dan lingkup materi. Sehingga CP atau capaian pembelajaran memungkinkan setiap anak mendapatkan pengalaman belajar sesuai dengan tingkat kompetensinya. Oke. Sampai di sini bisa dipahami, Ibu-ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ya. Selanjutnya, di sini ada penjelasan juga dari tadi Permen keputusan menteri bahwasannya capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan
untuk menggambarkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila adalah salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran dan paradigma baru. Capaian pembelajaran atau CP yang digunakan di sekolah penggerak merupakan hal utama dalam satu kurikulum dalam suatu kurikulum dan kriteria suatu capaian pembelajaran yang baik yang dikembangkan oleh satuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang Allah muliakan, ini sebetulnya capaian pembelajaran ini tentunya memberikan efek segar buat para guru atau pendidik terkait tentang capaian pembelajaran. Bahwasanya guru ini akan lebih mewarnai peserta didik atau siswa-siswi kita dalam hal menggali potensi minat dan bakatnya. Tentunya ini tidak lepas dari profil pelajar Pancasila. Oke. Selanjutnya, nah di sini dalam hal capaian pembelajaran ini ada prinsipnya, ada 2 prinsip. Prinsip yang pertama terukur dan spesifik. Nah, di sini ada terukur dan spesifik. Tentunya kita harus mengukur peserta didik kita, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Karena kenapa? Kalau kita hanya menitik beratkan pada materi yang akan kita sampaikan tanpa melihat dari potensi atau sebuah tolak ukur kita terhadap murid yang ingin kita didik, tentunya kita harus mengukur seberapa luas pengetahuannya, ataupun adanya kekurangan ataupun ada kelebihan. Tentunya kita harus menjadikan itu semua sebagai tantangan buat kita, bukan malahnya menjudge ataupun apapun itu yang sifatnya membuat peserta didik down ataupun peserta didik tidak suka kepada kita sebagai pendidik. Tentunya dengan terukur ini agar peserta didik atau siswa-siswi menjadi senang terhadap gurunya. Harus senang dulu. Sudah itu baru secara spesifik kita berikan tentang muatan materi yang sama-sama nanti sesuai Google Maps itu kita arahkan sampai dengan tujuan yang kita harapkan. Lanjut, di sini ada fleksibel. Nah, di sini fleksibel kita pada dasarnya sesuai proses dan tahapan siswa. Jadi bukan fleksibel bebas seenaknya, tapi sesuai proses dengan tahap belajar siswa, sesuai tahapan. Anak di sini kurangnya di sini kita pahami dengan baik. Anak di sini mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh temannya yang lain. Kita harus sharing atau kita harus berbagi dengan materi yang ada. Jadi begitu ya. Nyimak sampai sini Bapak dan Ibu. Jadi mohon maaf kalau misalnya dalam penjelasan ini saya kurang maksimal, karena emang porsi saya dalam hal menjelaskan ini kurang begitu baik. Akan tetapi insya Allah bisa dimengerti dengan PowerPoint yang lumayan cukup ringkas, yang saya ringkas sedemikian ringkas sekecil mungkin. Selanjutnya di sini, nah dalam hal tadi ada prinsip ya, ada prinsip capaian pembelajaran. Selanjutnya di sini sama-sama kita lihat di share screen terkait komponen capaian pembelajaran. Ya, ada komponen capaian pembelajaran. Yang pertama, 1, rasional mata pelajaran. Rasional di sini yaitu harus sesuai dengan mata pelajaran yang kita tuju. Pertama, kita misalnya mengajarkan seni budaya, ada yang namanya seni rupa. Mempelajari seni rupa, ada seni rupa 2 dimensi, ada 3 dimensi. Tentunya kan kita harus rasional dalam hal memberikan materi dan juga contoh. Jangan
materinya 2 dimensi, kita membawa contohnya seni rupa 3 dimensi, kan kurang rasional. Harus sesuai dengan contoh dan materi yang kita pelajari. Selanjutnya tujuan mata pelajaran. Nah, tujuan ini misalnya anak dalam hal ini harus bisa mempresentasikan, harus bisa merepresentasikan, dalam hal ini menunjukkan hasil dari karyanya. Contoh karya seni rupa 2 dimensi, karena Bapak Ibu saya spesialis di seni rupa ya. Contohnya seni rupa 2 dimensi ataupun seni rupa 3 dimensi. Khususnya saya punya keahlian dalam hal wirausaha kaligrafi, Bu ya. Kalau boleh tahu, saya selaku pelaku wirausaha, contohnya di bidang kaligrafi, banyak sekali lukisan saya, banyak sekali karya-karya kaligrafi saya yang pada dasarnya sudah menghiasi masjid-masjid yang ada. Jadi di sini tujuan pelajarannya harus ada, serta yang selanjutnya yaitu 3 karakteristik mata pelajaran. Nah, di sini deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran. Nanti biasanya kalau dalam silabus tuh ada yang namanya di dalamnya tidak hanya judul, tapi ada tadi kayak kompetisi inti atau kompetisi dasar, yang intinya pada dasarnya harus merepresentasikan semuanya atau mengaplikasikan semuanya dari apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut. Nah, selanjutnya nomor 4 di sini ada capaian pembelajaran setiap fase. Nah, di sini kita akan bahas sama-sama poin yang nomor 4, capaian pembelajaran setiap fasenya. Nah, oke, bisa Bapak Ibu lihat di sini fase dalam rumusan CP ini ada beberapa fase ya, ada A, B, C, D, E sampai F. Nah, di sini fase A pada umumnya oleh siswa SD sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 2. Nah, nanti kita bahas lagi. Fase B pada umumnya kelas 3 SD sampai kelas 4. Di sini fase C kelas 5 SD sampai 6, fase D kelas 7 SD sampai kelas 9 SMP. Mohon maaf, kelas 7 SMP sampai kelas 9 SMP, 7, 8, 9. Selanjutnya, fase kita nih sebagai guru SMK, yaitu pada dasarnya fase capaian pembelajaran ini ada di fase E dan fase F. Mungkin Bapak di sini kalau misalnya mengajar non pendidikan yang lain, ada juga yang ngebahas fase F. Tapi pada umumnya seni budaya ini atau pelajaran seni ini kita berada di fase E, yaitu umumnya kelas SMA atau SMK kelas 10 ya. Masih mendengarkan Ibu? Mohon maaf kalau misalnya suara saya terlalu cempreng atau terlalu cepat atau terlalu ini, nanti kita sharing dan kita bahas sama-sama apa saja kiranya yang Bapak dan Ibu kurang pahami dan Bapak Ibu tidak mengerti gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini mohon maaf karena di sini saya juga mengambil materi orang, tapi izin dulu tentunya. Karena dengan waktu yang sangat singkat saya mesti membuat slideshow yang cepat. Jadi alhasil saya pinjam dulu materi orang, dan mohon maaf juga ini fase-fasenya bukan tentang seni budaya, tapi tentang pelajaran agama ya. Karena saya juga mengampu atau mengajar pendidikan agama Islam atau PAI. Tapi sebagai guru penggerak saya ditunjuk sebagai seni budaya. Halo, masih dengar? Masih ada? Oh ya, lanjut. Nih, kita pahami dulu fase-fasenya ya. Ada fase A di sini kelas 1 sampai 2 SD. Nah, fase ini
dalam kompetensi yang ingin dicapainya atau tujuan dari Google Map itu ya Ibu ya, Ibu-ibu ya, secara ringkas saja, bahwasanya A dapat mengenal huruf hijaiyah dan harokat, ya, fase A nih, ya. Jadi tujuan inti kalau di K13 itu ada KI, ada KD, kompetensi inti sama kompetensi dasar. Cuman kalau yang sekarang ini jadi CP, capaian pembelajaran. Ya, di sini ada A dapat mengenali huruf hijaiyah dan harokat. Selanjutnya B mampu membaca surah-surah pendek Al-Qur'an dengan baik. Nah, ini fase A. Nah, lanjut lagi ke fase B turunannya. Nah, kompetensi atau CP yang ingin dicapai tujuannya yaitu A, ini kelas 3 dan kelas 4 ya. A, peserta didik mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar dan benar. Nah, ini lancar dan benar. Yang B, peserta didik mampu menghafal surah-surah pendek dalam Al-Qur'an. Sudah lebih banyak lagi berarti murojaah atau hafalannya. Selanjutnya yang fase C di sini yaitu kelas 5 dan kelas 6 SD. Peserta didik mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Nah, ini lebih sudah harus fasih lagi terkait CP atau kompetensi yang ingin dicapainya. Selanjutnya menjelaskan beberapa surat pendek yang dihafalkan dengan sederhana. Nah, ini udah harus tahu artinya, capaiannya lebih tinggi lagi. Selanjutnya C, peserta didik mampu mengartikan surah-surah pendek dalam Al-Qur'an. Mengartikan, ya sama aja. Selanjutnya D di sini SMP ya, kelas 7 sampai dengan kelas 9. Peserta didik memahami definisi Al-Qur'an dan hadis Nabi dengan posisi sebagai sumber ajaran agama Islam. Ya, jelas itu lebih ke tafsir lagi, jenjangnya lebih tinggi lagi. Selanjutnya fase E kelas 10. Nah, ini fase kita, ibu-ibu yang Allah muliakan. Ini fase kita, yaitu di sini dicontohkan dalam pendidikan agama Islam bahwasanya peserta didik mampu menganalisis kandungan beberapa ayat-ayat pilihan dalam Al-Qur'an serta hadis. Nah, ini lebih tinggi lagi. Contoh kalau dalam seni budaya di bidang saya dalam hal seni rupa, peserta didik mampu menganalisis seni rupa 2 dimensi dan juga mampu membedakan perbedaan seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Nah, itu. Kalau untuk fase kita nih ya, lebih spesifik lagi. Selanjutnya yang D di sini fase E menurut pelajaran PAI menekankan cinta dengan penghargaan tinggi kepada Al-Qur'an. Kalau misalnya dicontohkan sebagai seni budaya, khususnya seni rupa, ini lebih mempresentasikan terkait tentang sebagaimana kita bisa memahami tentang sebuah lukisan atau lebih menghargai lukisan orang lain atau lebih menghargai atau cinta terhadap lukisan yang dibuat diri sendiri ataupun orang lain. Nah, itu lebih terkait tentang mencipta dalam artian menciptakan sebuah karya, selanjutnya dipresentasikan terkait karya-karya tersebut. Baik, Ibu yang dirahmati Allah, sama-sama masih menyimak tentang apa yang saya sampaikan? Masih ya? Ini ngomong-ngomong waktunya sudah lewat apa kurang nih? Masih lanjut ya? Selanjutnya di sini ada di sini contoh capaian pembelajaran. Nah, ini diungkapkan, mohon maaf masih dalam pelajaran PAI, di sini contohnya, tapi saya akan berusaha untuk memberikan contoh terkait tentang pelajaran seni juga. Pada akhir fase D ya, fase D ini kalau nggak salah kelas 7 sampai 9 SMP ya. Peserta didik memiliki kemampuan memahami dan menyimpulkan kandungan ayat Al-Qur'an dan hadis. Nah, pelajar mampu menanggapi dan mempresentasikan ayat-ayat dan hadis yang dipaparkan, berpartisipasi aktif dalam diskusi, menuliskan tanggapannya terhadap bacaan,
menggunakan pengalaman dan pengetahuannya, menulis teks untuk menyampaikan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih terstruktur. Pelajaran memiliki kebiasaan untuk menjaga dan merealisasikan lingkungan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Nah, di sini sudah mencipta nih. Bahwasanya anak tersebut harus mempresentasikan hasil kerjaannya. Oke, lanjut. Nah, di sini yang terakhir di sini ada komponen capaian pembelajarannya. Ya. Oh, sudah kita bahas di ini di fase ini ya. Nah, sudah. Nah, ini yang terakhir. Insya Allah nanti ini mohon maaf contohnya agak sedikit buram. Dalam hal capaian pembelajaran nanti kita akan sama-sama diberikan capaian pembelajaran yang sudah utuh jadi oleh Kemendikbud atau Pempat TK terkait tentang pembelajaran budaya. Kalau ini contohnya pelajaran agama ya. Di sini ada fase-fasenya. Di sini nomor satunya di kolom atasnya ada capaian pembelajaran, disingkat CP. Nah, pada akhir fase di sini ada terkait fase-fasenya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajarannya karena materi saya hanya mencapai sampai capaian pembelajaran, jadi selebihnya nanti kita bahas di luar pertemuan ini. Jadi porsi saya hanya capaian pembelajaran saja. Terus di sini ada tujuan, terus terkait tentang gambar dan aktivitas dan lain-lain. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan ataupun masih bingung ataupun sekiranya ada unek-unek untuk menambahkan, ada yang kurang nggak kira-kira terkait tentang materi IHT atau materi in-house training yang telah saya paparkan tadi. Oke, mangga ada yang mau bertanya, menyanggah ataupun memberikan masukan dan lain sebagainya. Silahkan. Oke, Bu Tio, mangga. Ya, sebelumnya terima kasih Bapak atas pemaparannya mengenai capaian pembelajaran. Yang kata Bapak tadi itu tidak ada istilahnya KI dan KD dihapuskan, tapi diintegrasikan. Di sini saya tidak akan menyanggah ataupun memberikan pertanyaan, hanya saya ingin menambahkan, Pak. Boleh, Pak? Pak Tio? Pak Tio? Suara saya. Ada? Pak Tio? Oke, suara saya ada? Ada, tapi mungkin Bapaknya kurang bagus ya. Iya, maklum lah sinyal. Oh iya, mohon maaf. Sinyal di sini agak sedikit kurang baik. Terdengar? Dengar, Pak. Terdengar. Oke. Apa kira-kira tambahannya apa? Biar saya catat dan saya perbaiki kira-kira. Yang tadi KI dan KD itu bukan peleburan, ternyata mengintegrasi atau lebih difokuskan ke dalam, tidak hanya dilihat di posisi terluar seperti penilaian. Kadangkala kan kita lebih ke fokus ke karakter sekarang ya Pak. Jadi bagaimana caranya kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Terlebih dahulu kita mengenal dulu latar belakang siswanya bagaimana. Karena kita untuk sekarang itu ditekankan pada kurikulum Pancasila Merdeka, gitu ya Pak? Betul tidak? Ya. Ya. Betul. Siap. Jadi pada dasarnya, ya, Ibu masih ada lagi? Ya, sepertinya itu saja Pak. Mungkin kalau misalkan itu untuk tambahan ya Pak, saya tidak akan menyanggah. Kalau untuk pertanyaan, lebih ke yang tadi fase-fase Pak. Kadang-kadang kan mungkin tidak hanya di fase kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya gitu ya Pak. Untuk sebagai tadi yang menciptakan, mengerti, memahami, dan sebagainya. Kadangkala di tingkat atas juga itu masih ada Pak, ada istilah untuk mengetahui bagaimana Pak?
Jadi misalkan SMP atau SMA. Enggak, misalnya SMP atau SMA. Masih suka ada guru itu yang lebih Apa yang menekankan dimaksud kayak gitu ya? ya, Apa yang dimaksud? iya itu Bagaimana menurut pendapat Bapak kayak gitu ya? itu pendapat Bapak bagaimana? Ternyata tidak hanya dalam fase 1, 2, 3, 4 saja, nyatanya di tingkat atas pun masih ada pertanyaan untuk tingkat 1 dan 2 diterapkan di tingkat atas. Gimana Pak? Nah, ini fase tujuan yang A sampai F itu ya Bu ya? Iya Pak, betul. Halo? Iya, Halo, betul, Pak. iya. Jadi ini mohon maaf terkait tentang contohnya ini adalah non seni budaya ya. Karena saya buru-buru dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau terkait pertanyaan itu lebih mekanismenya lebih meluas Bu ya. Karena ada yang namanya HOTS, ada yang namanya LOTS ya. Itu ada pertanyaan yang head order thinking-nya sudah tinggi, itu tidak apa-apa sebetulnya untuk fase-fase E dan F. Tentunya fase E dan F itu baik HOTS, LOTS-nya itu harus dipertimbangkan. Pertama dari mulainya sebuah materi, tentunya kita tidak bisa menerapkan yang namanya soal-soal HOTS yang lebih tinggi sehingga anak tersebut mungkin belum mencapainya. Nah, ini hanya fase-fase A dan F ini fase-fase terkait tentang pembelajaran PAI ya. Untuk soalnya lebih ditekankan sama HOTS dan LOTS. Itu aja Bu yang saya pahami. Jadi, ya mungkin ada yang ibu-ibu lain yang bisa menambahkan. Ya, yang intinya itu lebih disesuaikan lagi ya Pak, tidak menentukan atau tidak pasti 1, 2, 3-nya. Lebih disesuaikan kembali. Terima kasih atas pemaparannya dan waktunya. Oke. Baik, ada lagi yang mau menambahkan atau mau bertanya, silakan. Nah, mengingat waktunya sudah semakin bergulir. Silakan Ibu. Ya, mangga. Mungkin sedikit saja dari saya Bapak. Tadi yang saya tangkap atau saya pahami dari pemaparan materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi mengenai tujuan capaian pembelajaran. Jadi ini lebih ke untuk kita para pendidik mengarahkan kita kepada terlaksananya apa itu harapan ya yang menjadi keinginan kita ataupun apa yang ingin kita tuju untuk mencapai suatu capaian pembelajaran. Jadi tujuannya itu menjadi fase akhir nanti Bu. Ya, seperti GPS ya Pak. Jadi kita itu tidak tidak keluar dari jalur seperti itu ya Pak ya. Mungkin itu saja Pak. Betul. Dari saya. Terima kasih Pak. Oh iya, sama-sama. Oke, untuk keaktifan ini saya sangat apresiasi sama-sama terkait tentang ini, berarti semuanya sudah paham dan menyimak dengan baik. Jadi hanya itu saja IHT terkait tentang pencapaian pembelajaran yang saya sampaikan. Jadi selebihnya saya mohon maaf bila mana kurang cocok atau ketidakcocokan terkait materi-materi yang saya sampaikan. Jadi sampai di sini saja karena waktu juga sudah semakin mengulur dan selanjutnya nanti kita sharing bersama-sama di luar dari IHT ini. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah, saya tutup dengan doa. Sama-sama kita menundukkan wajah, semoga IHT ini dalam hal judul capaian pembelajaran ini dapat diterima baik, nantinya diaplikasikan kepada peserta didik kita insya Allah. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga sesuai dengan kepercayaan masing-masing berdoa. Mulai. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.